Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kementerian Pemerintahan Membayar Pajak perkenalkan nama-nama anggotanya. Saya Anda Prasnara. Saya Chandeni. Saya Yanda. Saya Meja Masih. Saya Sati Wandari. Saya Rizky Jana. Baiklah. Pertama akan dibacakan konsep dasar entity relationship diagram (ERD). Satu definisi ERD. ERD entity relationship diagram adalah sebuah model visual yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas dalam sebuah sistem atau basis data. ERD digunakan untuk merancang dan menggambarkan struktur data yang akan digunakan dalam sebuah sistem atau aplikasi. ERD terdiri dari entitas, atribut, dan hubungan antara entitas. Entitas adalah objek yang ada di dalam sistem seperti orang, tempat, atau objek lainnya. Atribut adalah karakteristik atau properti dari entitas seperti nama, alamat, atau tanggal lahir. Hubungan antara entitas menggambarkan bagaimana entitas saling terkait atau berinteraksi satu sama lain. ERD membantu dalam merancang dan memahami struktur data yang akan digunakan dalam sistem atau basis data. Dengan menggunakan ERD, pengembang dapat mengidentifikasi entitas, atribut, dan hubungan yang diperlukan dalam sistem, serta memahami bagaimana entitas saling terkait. ERD juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pengembang, analisis, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proyek pengembangan sistem. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan penjelasan. Dua komponen ERD. Konsep dasar entity relationship diagram. ERD memiliki entitas, atribut, dan hubungan antara entitas. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang konsep-konsep tersebut. Entitas adalah objek yang ada dalam sistem atau basis data. Entitas dapat berupa orang, tempat, objek, fisik, konsep, abstrak, atau hal lain yang memiliki keberadaan yang dapat diidentifikasi. Misalnya, dalam sistem manajemen sekolah, entitas dapat berupa siswa, guru, kelas, atau mata pelajaran. Atribut adalah karakteristik atau properti dari entitas. Atribut menjelaskan informasi yang terkait dengan entitas tersebut. Misalnya, atribut untuk entitas siswa dapat mencakup nama, alamat, tanggal lahir, dan nomor telepon. Atribut dapat memiliki tipe data yang berbeda, seperti teks, angka, tanggal, atau budaya. Hubungan menggambarkan bagaimana entitas saling terkait atau berinteraksi satu sama lain. Hubungan dapat berupa hubungan satu ke satu, ke banyak, atau banyak ke banyak. Misalnya dalam sistem manajemen sekolah, hubungan antara entitas siswa dan kelas dapat berupa hubungan satu ke banyak, di mana satu siswa dapat terdaftar dalam satu kelas, tetapi satu kelas dapat memiliki banyak siswa. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Yuwanda. B. Entitas dalam sistem pembayaran pajak. Dalam sistem pembayaran pajak, terdapat beberapa entitas yang terlibat. Berikut adalah beberapa entitas yang umum ditemukan dalam sistem pembayaran pajak. Wajib pajak. Entitas ini mewakili individu atau entitas bisnis yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Wajib pajak dapat berupa individu, perusahaan, atau organisasi lainnya. Pajak. Entitas ini mewakili jenis pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Contoh pajak yang umum termasuk pajak penghasilan, pajak penambahan nilai, PPN, pajak bumi dan bangunan, PBB, dan sebagainya. Penghasilan entitas ini mewakili pendapatan yang diterima oleh wajib pajak dan menjadi dasar perhitungan pajak. Penghasilan dapat berasal dari berbagai sumber seperti gaji, usaha, investasi, dan lain sebagainya. Faktur.
Entitas ini mewakili dokumen yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan atau pembelian. Faktur digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan atau diklaim oleh wajib pajak. Pembayaran. Entitas ini mewakili proses pembayaran pajak oleh wajib pajak. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti transferal, pembayaran tunai, dan atau melalui sistem pembayaran elektronik. Laporan pajak. Entitas ini mewakili dokumen yang harus disampaikan oleh wajib pajak kepada otoritas pajak. Laporan pajak berisi informasi tentang pendapatan, pengeluaran, dan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Baiklah, selanjutnya akan dikatakan oleh C. Atribut dalam sistem pembayaran pajak. Dalam sistem pembayaran pajak terdapat beberapa atribut terkait dengan entitas yang Berikut adalah beberapa atribut yang umumnya terdapat dalam sistem pembayaran pajak. Yang pertama yaitu wajib pajak. Nama lengkap dari wajib pajak, nomor identitas wajib pajak atau NPWP, itu nomor unik yang diberikan kepada wajib pajak oleh otoritas pajak. Alamat tempat tinggal atau tempat domisili dari wajib pajak. Jenis kelamin, informasi tentang jenis kelamin wajib pajak. Tanggal lahir wajib pajak. Pajak yang kedua adalah jenis pajak. Jenis pajak yaitu nama atau kode yang mengidentifikasi jenis pajak yang harus dibayarkan. Jumlah dari pajak yaitu persentase atau jumlah yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan. Tiga yaitu penghasilan. Sumber penghasilan itu informasi tentang sumber penghasilan seperti gaji, usaha, investasi, dan sebagainya. Jumlah penghasilan yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh wajib pajak dari sumber penghasilan tertentu. Yang keempat adalah faktur. Nomor faktur yaitu nomor unik yang diidentifikasi faktur transaksi. Tanggal faktur adalah tanggal pembuatan faktur, jumlah transaksi, dan jumlah orang yang berhutang terlibat dalam transaksi. Selanjutnya itu pembayaran. Ada metode pembayaran yaitu informasi tentang metode pembayaran yang digunakan seperti bank, pembayaran tunai, atau sebuah pembayaran elektronik. Kemudian tanggal pembayaran yaitu tanggal ketika pembayaran dilakukan. Ketiga yaitu jumlah pembayaran. Yang mana adalah jumlah uang yang dibayarkan oleh wajib pajak. Selanjutnya yaitu laporan pajak. Ada periode pelaporan yaitu rentang waktu yang dicakup oleh laporan pajak, misalnya bulanan, triwulan, atau tahunan. Ada juga pendapatan yaitu total pendapatan yang diterima oleh wajib pajak. Pajak yaitu jumlah pajak yang harus dibayarkan atau diklaim oleh wajib pajak. Terakhir yaitu otoritas pajak. Ada nama otoritas pajak yaitu nama lembaga atau badan yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan pengaduan pajak. Ada juga kebijakan pajak yaitu aturan yang kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Meskipun atribut ini digunakan untuk mengidentifikasi, menghitung, dan membaca informasi terkait dengan pembayaran pajak dalam sistem. Atribut-atribut ini membantu dalam pengolahan data dan pengumpulan pajak yang akurat.